Pemirsa, ahli hukum tata negara Refli Harun diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Refli Harun diperiksa sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri memanggil ahli hukum tata negara Refli Harun untuk dimintai keterangan terkait konten wawancara bersama Gus Nur yang dianggap berisi penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Refli merupakan sosok yang mewawancarai Gus Nur dan kemudian diunggah di YouTube. Dalam video wawancara berdurasi 29 menit yang ditayangkan di kanal media sosial milik Refli Harun, Gus Nur menyampaikan jawaban atas pertanyaan Refli yang kemudian dianggap sebagai penghinaan dan ujaran kebencian. Refli menjelaskan bahwa konten video telah dievaluasi sebelum diunggah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Saya itu ditelepon tanggal 12 Oktober oleh Gus Nur. Saya panggilnya Gus Nur ya, orang lain panggilnya yang lain saya nggak tahu. Tapi saya panggilnya Gus Nur untuk ngajak yang namanya kolaborasi, collab istilah. Kalau YouTuber tuh biasa yang namanya collab. Kenapa begitu? Ya saya kira apple to apple saja, karena subscribers dia itu udah 500.000 lebih, subscriber saya juga 600.000. Jadi dalam dunia per-YouTubean biasa itu namanya collabs, dan terjadilah interview itu. Dan kalau kita lihat interviewnya kan tidak hanya bicara soal yang dipermasalahkan, tapi bicara hal yang banyak sekali. Gus Nur ditangkap polisi karena dugaan menyebarkan ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan saat berdialog dengan Refli Harun di YouTube. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa sebagai saksi. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Barreskrim Polri atas laporan PBNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Ini bukan kali pertama Gus Nur terlibat masalah hukum karena telah 3 kali dilaporkan polisi. Bahkan pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara. Dalam kasus ini, anak Gus Nur, Muhammad Munjiat, juga diperiksa polisi. Muhammad Munjiat diperiksa polisi sebagai saksi di gedung Barreskrim Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus ujaran kebencian. Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Pernyataan Gus Nur tersebut diucapkan dalam sesi tanya-jawab bersama Refli Harun yang videonya diunggah di akun YouTube. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan di kamar pada Oktober lalu. Pelaku adalah istri siri korban yang menghabisi suaminya karena sakit hati. Pelaku juga sempat memalsukan penyebab kematian korban. Tersangka SA, istri siri korban Eko Setiobudi, ditangkap tim Reskrim Polres Pasuruan Kota di rumahnya tanpa perlawanan pada Senin siang. Dalam penyelidikan, polisi sempat terkecoh dengan keterangan pelaku pasca penemuan jasad suaminya di dalam kamar dengan luka di leher. Kepada polisi, pelaku menyatakan korban meninggal dunia karena bunuh diri. Namun dari hasil pemeriksaan, sejumlah saksi di lokasi kejadian menyebutkan pelaku sempat mencuci tangan berlumuran darah di dapur pasca penemuan jasad suaminya. Kepada polisi, tersangka mengaku tega melukai suaminya karena sakit hati sering dipukul. Bahkan pelaku dilarang menemui anak dari hasil pernikahan sebelumnya oleh korban. Sakit hati terhadap suaminya sendiri, dikarenakan pada saat sebelum menggorok itu suaminya meminta paksa uang yang ada di tabungan saudari SA, yaitu sekitar 500.000 di dalam celengannya. Sebelumnya warga desa Nguling, kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan digegerkan dengan penemuan mayat dengan luka di bagian leher pada 29 Oktober. Warga menduga korban bunuh diri karena faktor ekonomi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews TV melaporkan.
Pemirsa, warga Cibinong, Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan karung plastik yang berisi kerangka manusia. Tidak ditemukan satupun identitas di dekat jenazah sehingga sulit dikenali. Sebuah karung berisi tulang belulang manusia tergeletak di pinggir jalan di sekitar Komplek LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Jasad sudah tidak bisa dikenali karena tidak ada identitas satupun saat ditemukan dan dicek oleh polisi. Polisi hanya menemukan pakaian dalam wanita di dalam karung tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jasad yang ada di dalam karung berjenis kelamin perempuan. Ternyata betul ada tengkorak manusia dan potongan badan, namun sudah tidak ada identitas. Kita tidak mengenali sama sekali ini mayat siapa. Lalu kita berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri dan kita kirim mayat tersebut ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut, polisi membawa temuan karung berisi tulang belulang manusia tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 10 pelaku begal sepeda di kawasan ibu kota Jakarta ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda. Pelaku rata-rata remaja dan bukan bagian dari kelompok besar. Selama bulan September hingga Oktober 2020, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres menerima 12 laporan begal sepeda di wilayah DKI Jakarta. Total 10 tersangka pelaku pembegalan sepeda ditangkap dari berbagai Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu tersangka mengaku beraksi lebih dari 5 kali, bahkan ada yang belasan kali. Di antara tersangka usianya ada yang di bawah umur dan seluruhnya merupakan pengangguran. 12 LP yang dilaporkan kepada kami memang jam rawan itu di pagi hari. Antara pukul 6 sampai dengan pukul 10. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua gitu. Untuk penerapan pasal bagi para pelaku, jadi ini ada beberapa tersangka di belakang saya, jadi ada 10 orang, jadi semuanya untuk penerapan pasal kita kenakan pasal 365 ya, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pelaku dikenakan pidana pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebagai langkah pencegahan, polisi bersama TNI menggelar patroli rutin di sejumlah titik yang dinilai rawan. Pihak kepolisian juga membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Luis Ayu Herdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para penjamret kini juga mengincar pesepeda. Ya, penjamret memanfaatkan momen di tempat-tempat sepi untuk menyerang pesepeda. Seorang pria paruh baya yang merupakan perwira TNI Angkatan Laut Korps Marinir menjadi korban penjamretan saat bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Korban terluka di bagian kepala karena terjatuh dari sepedanya saat pelaku yang menggunakan motor mencoba merampas tas korban. Namun pada akhirnya penjamret gagal merebut tas korban. Pesinetron Anjasmara juga menjadi korban begal saat bersepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada 19 Oktober lalu. Anjasmara menduga penjamret mengincar ponsel yang disimpan di saku kanannya. Akibatnya pundak kiri Anjasmara terluka karena terbentur saat jatuh. Pelan dia mepet saya, lalu pegang-pegang baju saya. Kebetulan salahnya saya adalah saya taruh handphone di kantong belakang sebelah kanan. Jadi agak nongol sedikit handphonenya. Saya baru sadar bahwa sepertinya dia mau ambil handphone di kantong saya. Akhirnya saya coba pukul, setelah saya coba pukul kayaknya sih dia kena pukulan saya karena waktu itu dekat sekali di sebelah sini. Ya udah benar saya jatuh. Alhamdulillah sih handphonenya sih nggak ke. Meski menjadi korban begal, Anjas tidak melaporkan kasus ini pada polisi dan memilih fokus pada penyembuhan lukanya.
Selama bulan September hingga Oktober 2020, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres menerima 12 laporan begal sepeda di kawasan ibu kota. Dari data yang dihimpun, terdapat sejumlah kawasan yang dianggap rawan begal bagi pesepeda. Di antaranya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Lapangan Tembak Senayan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Kemayoran, Jalan Rasuna Said, hingga Jalan Panglima Polim. Untuk menghindari terjadinya tindak kriminal, pesepeda diimbau menghindari kawasan sepi, berkendara secara berkelompok, dan tidak membawa gadget atau aksesoris yang mencolok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia oleh aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka berlangsung dramatis. Kapal asing yang diawaki warga negara Indonesia tersebut tertangkap tangan melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan liar. Kapal pengawas perikanan Hiu 01 mengejar 2 kapal asing berbendera Malaysia di Selat Malaka. Kedua kapal asing ini ditangkap karena melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di zona eksklusif ekonomi Indonesia. 8 awak kapal berbendera Malaysia yang merupakan WNI ditangkap untuk diproses secara hukum. Kedua kapal tersebut berbendera Malaysia, ABK beserta tekongnya itu adalah warga negara kita, WNI. Jumlahnya masing-masingnya 4 orang, jadi total ada 8 orang. Masih ada saja pengendara motor yang terjaring razia masker dan pelanggar menerima sanksi sosial atau denda sebesar Rp250.000. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.